Psikoterapi tidak penting. Psikoterapi terlalu berlebihan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Grimaldi Fatu. Saya adalah mahasiswa semester 6 program studi psikologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman terkait pentingnya psikoterapi bagi masyarakat. Nah, video ini akan saya bagi dalam 3 poin utama, yakni poin pertama membahas latar belakang psikoterapi, poin yang kedua membahas mengenai stigma negatif yang beredar di lingkungan masyarakat tentang psikoterapi, dan yang menjadi poin ketiga adalah tanggapan saya sebagai mahasiswa psikologi terhadap stigma negatif yang beredar di lingkungan masyarakat tersebut. Jadi, kita langsung saja masuk ke materinya. Poin yang pertama. Poin pertama yang akan saya bahas mengenai latar belakang psikoterapi. Jadi psikoterapi merupakan suatu bentuk terapi kejiwaan yang sudah berusia hampir 100 tahun. Ditemukan oleh seorang ahli psikologi bernama Sigmund Freud. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan metode wawancara dan tatap muka secara langsung oleh psikolog atau psikiater dan pasien. Terapi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan psikologi seseorang, misalnya gangguan stres berat, gangguan kecemasan, hingga depresi. Lebih dari itu, psikoterapi juga dapat digunakan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perilaku seseorang, misalnya perilaku kecenderungan untuk ketergantungan pada rokok, ketergantungan pada alkohol, ketergantungan pada narkoba, hingga ketergantungan pada pornografi. Lebih dari itu, psikoterapi juga dapat digunakan untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan sosial teman-teman. Misalnya, teman-teman yang tidak bisa move on karena ditinggal waktu lagi sayang-sayangnya. Tentu sakit kan? Nah, itu pun dapat diselesaikan menggunakan psikoterapi. Melalui psikoterapi, psikolog atau psikiater akan membimbing teman-teman dan melatih teman-teman untuk mengenali kondisi, perasaan maupun pikiran yang terjadi saat teman-teman menghadapi masalah. Kemudian saat teman-teman mampu untuk menghadapi masalah tersebut, saat teman-teman mampu untuk mengenali masalah tersebut, teman-teman akan diajarkan lagi untuk bisa membentuk reaksi positif terhadap masalah tersebut. Sehingga diharapkan teman-teman dapat lebih bisa mengendalikan diri teman-teman saat menghadapi masalah-masalah psikologis yang ada pada diri teman-teman. Mungkin itu latar belakang dari psikoterapi yang dapat saya jelaskan. Kita akan masuk pada poin yang kedua. Oke, kita masuk pada poin yang kedua, yakni stigma negatif yang beredar di masyarakat tentang psikoterapi. Nah, masyarakat yang saya maksud di sini adalah masyarakat di daerah tempat saya tinggal, yakni di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang saya dapati di lingkungan masyarakat adalah masih banyak orang yang menganggap bahwa psikoterapi hanya bisa digunakan atau hanya perlu digunakan untuk menangani orang dengan gangguan jiwa atau bahasa kasarnya orang gila. Nah, masih banyak masyarakat yang beranggapan demikian dan mereka merasa bahwa terlalu berlebihan untuk menggunakan psikoterapi pada seseorang. Psikoterapi tidak penting. Psikoterapi terlalu berlebihan. Itu kata mereka. Nah, apakah saya setuju dengan hal tersebut? Itu akan saya bahas pada poin yang ketiga. Oke, poin yang ketiga yakni tanggapan saya pada stigma negatif yang ada di lingkungan masyarakat. Menurut saya, sesuai dengan penjelasan saya di poin yang pertama, psikoterapi tidak sesimpel itu. Banyak orang beranggapan bahwa psikoterapi hanya digunakan untuk orang dengan gangguan jiwa. Namun, psikoterapi lebih kompleks dari itu, teman-teman. Psikoterapi dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah berkaitan dengan masalah psikologi seseorang. Kemudian bisa juga digunakan untuk menyelesaikan beragam persoalan mengenai perilaku. Bahkan lebih lanjut, dapat digunakan untuk menangani masalah-masalah seperti yang saya jelaskan tadi terkait susah move on. Menurut saya, banyak orang menyepelekan psikoterapi karena hal-hal yang mereka alami seperti kecenderungan untuk tergantung pada rokok dan alkohol, itu mereka anggap hal yang wajar. Mengapa demikian? Mungkin karena mereka kurang mendapatkan edukasi mengenai betapa berbahayanya hal tersebut. Itu yang membuat mereka menjadi biasa-biasa saja, belum lagi didukung oleh lingkungan yang menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar. Padahal jika kita lihat di lain sisi, hal-hal yang mereka lakukan dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka. Contohnya,
terlalu banyak mengkonsumsi rokok yang akhirnya akan dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit kanker paru-paru. Terlalu banyak mengkonsumsi alkohol menyebabkan seseorang mengalami kerusakan pada jantung, dan susah untuk move on membuat seseorang sulit untuk membangun hubungan yang baru, dan akhirnya jomblo seumur hidup. Itu bercanda teman-teman. Tapi poinnya adalah banyak hal negatif yang mereka lakukan, namun mereka tidak mengerti betapa bahayanya akibat yang akan terjadi, sehingga mereka merasa hal tersebut adalah hal yang wajar dan tidak perlu terlalu ditanggapi serius. Tidak seperti itu teman-teman. Kita harus lebih aware dengan kesehatan tubuh kita maupun kesehatan psikologis kita. Jadi psikoterapi bisa dilakukan untuk orang-orang dengan gangguan-gangguan yang mereka anggap ringan, agar gangguan tersebut tidak menjadi lebih berbahaya di kemudian hari atau tidak memberikan efek negatif di kemudian hari. Mungkin itu 3 poin yang dapat saya sampaikan kali ini teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak hingga saat ini. Di akhir kata saya ingin menyampaikan bahwa tetap jaga kesehatan teman-teman, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan psikis teman-teman. Like video ini jika kalian suka, unlike jika tidak suka, subscribe channel ini jika menurut kalian channel ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Dadah!